Selamat sore, rekan sahabat hukum RK. Salam jumpa lagi. Semoga semua sehat walafiat, tetap prokes, yang terutama ikuti kebijakan pemerintah, terus laksanakan vaksin. Silakan melakukan pendaftaran di mana-mana pun tempat sekarang sudah tersedia untuk gerakan vaksin. Saya kedatangan teman-teman dari ojek online, saya tidak bisa menolak karena mereka sudah kemana-mana berkeluh kesah. Terakhir mereka datang di tempat saya. Nah, karena kemarin ada kejadian ya di Sawah Besar. Kita mau, ya mungkin pertemuan ini akan mengkerucut kepada pemahaman hukum, mentaati aturan hukum yang sudah ada, yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik keputusan Mahkamah Konstitusi dan lain-lain tentang tata cara eksekusi objek jaminan fidusia. Oke, ini semua teman-teman ini para saksi ini yang ada di tempat kejadian di Sawah Besar ya. Iya. Mangga Besar. Oke, Mangga Besar. Ini dengan Bu siapa? Edgar. Edgar. Gimana Edgar? Saksi kemana ada Ya, mana saya ada di TKP itu. Gimana ceritanya? Ya itu kebetulan baru lewat di sana banyak anak-anak, terus saya tanya katanya ada rekan ojek mau ditarik motor ya. Nah, kita ke tempat base campnya. Ya. Tiba-tiba kita mau ngobrol, musyawarah, tiba-tiba langsung ada yang ngikul. Langsung ada kita ngomong baik-baik. Ya. Kita nggak ada bawa kekerasan apa, nggak ada, langsung tiba-tiba dari depan itu. Ya. Pakai tangan kiri depan saya persis itu. Ya. Pelakunya itu kan. Ya. Dipukul depan saya korbannya nih pakai helm Shopee. Sampai saya terpental ke belakang. Waduh, udah tuh ribut tuh katanya kan. Pelaku. Nah, salah satu kata itu rekan juga yang lihat dia bawa samurai. Waduh. Ngeluarin samurai dari dalam kantor itu tuh. Anjir langsung bang. Ketakutan lah ya kalian ya. Motor saya ketinggalan di situ, ada di video tuh yang Honda Evo tuh. Iya. Ketinggalan motor saya kabur naik motor sama temen juga, udah numpang lah tuh. Nah kita putar balik lagi udah lempar-lempar batu udah. Waduh, jadi intinya dimulai dengan adanya dugaan penarikan motor secara melawan hukum ya. Iya. Aduh. Yang semena-mena lah. Iya. Memang sering terjadi di lapangan. Kalau dari pihak material nongkrong di situ emang udah sering katanya. Iya. Di Gunung Sari, Sawah Besar, Pangeran Jakarta, itu di sekitar situlah. Iya. Kalau kalian ojek online ikut yang Grab atau yang Gojek atau yang apa? Dua-duanya. Dua-dua ya. Tapi wilayah kerjanya di mana? Seputaran situ aja tuh. Gunung Sari, Mangga Besar, Sawah Besar, Karanganyar. Oke. Jadi terus kalau yang teman lain? Ya, waktu itu ada anggota saya. Ya, Mas apa? Mas apa namanya? Saya Irfan. Irfan ya, oke Pak Irfan. Gajah Ojol juga ya? Ojol, ya. Waktu itu anggota saya di stopin sama Mater yang ada di Mangga Besar itu. Di tempat kejadian itu juga? Iya, sama. Oke. Berapa bulan lalu lah. Akhirnya dia telepon saya. Bang, ini saya di stop sama Mater. Ya udah saya kesana. Saya ngobrol-ngobrol. Mereka kekeh mau narik motor. Ya. Nggak mau musyawarah keluargaan gimana motornya tarik. Aduh, saya bingung juga kan. Iya. Tapi kebetulan posisi saya mungkin lebih beruntung Iya. dibanding ojol-ojol yang lain. Kenapa? Iya. Karena saya hubungi teman saya yang di Tangerang, dia kenal dengan ketua bukan ketua, maksudnya orang yang dihormati lah, orang yang disegani Ya. di wilayah timur. Ya. Akhirnya, Bang, saya jual lah nama dia. Iya. Saya kawannya Bang. Istilahnya supaya ada kebijakan lah ya. Iya. Salah satu orang yang dihormati di wilayah timur gitu. Ya. Akhirnya saya jual nama abang itu. Oh ya udah, akhirnya mereka mengendur lah. Ya. Mereka mengendur. Akhirnya mau gimana Bang? Akhirnya bisa lah kekeluargaan. Iya. Itu dengan kita bayar sebulan dulu atau gimana kan? Nah yang saya khawatirkan kan ini untuk teman-teman yang nggak ada kenalan siapapun dengan pihak Mater ya gitu loh. Ini pasti luar biasa gitu, maksudnya ditarik lah mungkin seperti itu kan. Iya. Kebetulan saya kenal aja gitu. Oh ya. Itu kejadian berbarengan juga di situ? Iya, di tempatnya di TKP yang sama. Oh, jadi mungkin tersebar informasi itu jadi? Iya, emang di situ emang markas dia untuk penarikan motor. Dia selalu nyari motor-motor yang nunggak bayarnya. Itu mereka kalau mau narik itu mereka dari siapa? Iya, mereka mengaku dari leasing
A, B, C, D lah ya. Apa yang mereka tunjukkan? Apa surat atau apa? Nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada apa maksudnya? Nggak bisa nunjukin surat kuasa lah, minimal surat kuasa dari leasing untuk menunjuk satu orang nih. Kalau untuk menarik suatu kendaraan itu kan harus ada surat kuasa gitu Pak. Ya kan ditunjuk misalkan saya. Nih kamu Edgar tarik nih si A namanya. Tarik nih ya, kamu motor ya. Ini mereka nggak ada, nggak bawa. Loh, terus mereka tahu motor itu nunggak dari mana? Dari itu alat itu. HP itu. Aplikasi. Jadi kan gini Pak, ini HP dia standby begini. Setiap ada motor yang lewat, bila ada yang menunggak itu langsung kayak ada notifikasi. Plat nomornya dia. Oh begitu. Mereka istilahnya memakai ada aplikasi khusus ya, kalau bisa dibilang ya. Gitu. Jadi bukan berdasarkan surat kuasa. Bukan. Mereka tidak perkenalkan diri mereka siapa. Ojol yang udah biasa berseliweran di daerah Mangga Besar sama Matel yang ada di situ udah tahu. Semuanya istilahnya udah pada tahu mereka lah. Lah terus kalau mereka tarik, terus dibawa kemana tuh motor? Waduh, kurang tahu deh. Ditarik dibawa kemana? Ada kejadian aja yang sudah pernah tahu. Siapa? Mas siapa? Saya Fauzan. Fauzan? Iya. Bagaimana? Pernah ditarik motornya? Pernah, itu kejadian sih masih tahun lalu ya. Ya. Saat itu ya habis selesai on beat, ya di jalan diberhentiin sama segerombolan orang, yang kurang lebih 4 atau 5 orang itu yang mengaku 4-5 orang? Mengaku dari salah satu leasing. Terus? Terus dia nunjukin kayak handphone gitu kan, aplikasi. Ini bang, abang udah telat sekian lama nih, ini motor harus kita bawa, tadi gitu. Lu udah tanya siapa mereka? Ya itu ngakunya dari salah satu pihak leasing gitu. Oh, gitu aja. Tapi kalau untuk dia nunjukin kayak ID card resmi atau surat penarikan, dia nggak nunjukin. Lu nggak tanya? Biasanya. Oh gitu. Lu udah tanya, kamu siapa? Dari mana? Ya saat saya tanya ya alasannya dia begitu. Saya salah satu dari leasing A untuk bagian penarikan. Nah. Dia nunjukin aplikasinya, ini telatnya sekian lama nih gitu. Motor kita bawa ke kantor kata dia. Iya. Nanti kalau misalnya udah ada uangnya baru datang ke kantor. Kayak gitu. Terus diambil motormu? Iya. Sudah berapa bulan? Maksudnya dari mulai angsur pertama sampai ditarik itu sudah 1 tahun kah, 2 tahun kah mengangsur? Udah jalan berapa ya, 6-7 bulan. Setelah mereka tarik, pihak leasing tidak menghubungi? Enggak, karena ya mungkin nggak dihubungin sih, cuma karena motor udah ada di sana kali ya. Kontak juga. Terus tinggal aja begitu saja gitu? Ya karena saya juga emang keadaan kan lagi pandemi gini ya, sulit. Iya. Saya nggak bisa. Padahal mau sebenarnya namanya debitur yang ditarik motornya. Biasanya itu kalau sudah ditarik oleh pihak leasing akan mengundang, akan beritahu. Itu pertama objek itu akan dilelang, diberitahukan kalau terjual nilainya masih kurang daripada kewajiban debitur harus membayar lagi. Tapi kalau ada kelebihan, maka akan dikembalikan kepada debitur ya. Tapi tidak terjadi begitu ya. Nah itu ke depan supaya diketahui oleh debitur bahwa masih ada haknya. Nah ini Mas apa? Mas Haryanto. Haryanto. Iya. Katanya ada korbannya? Iya, betul. Mana korbannya? Mana bekasnya? Itu dipukul. Kena lemparan batu. Lemparan batu? Iya. Waduh, harusnya sili dong. Harusnya sili dong batunya. Iya. Ceritanya gimana? Pas kejadian lagi. Pas kejadian saya kebetulan mau ngisi bensin. Pas macet, saya mau putar balik. Terkena lemparan batu gitu. Oh gitu. Tapi sudah laporan polisi ya katanya? Sudah. Oh ya sudah, syukurlah. Ya inilah korban-korban yang sebenarnya tidak bersinggungan langsung dengan permasalahan ya. Betul. Kebetulan pas lewat dilempar batu nyasar ya. Ya, betul. Ya inilah korban-korban dari peristiwa-peristiwa di lapangan yang banyak dialami oleh ojol-ojol. Tapi peristiwa begini sering terjadi di lapangan. Sering Pak. Sering ya? Sering. Tahun lalu yang di Jalan Pemuda situ Ramangun. Oh gitu ya. Oke. Jadi ini kita sebagai ojol resah gitu. Ya. Karena di masa pandemi ini kan dari awal Maret tahun 2020 emang pendapatan kita sebagai ojol menurun drastis. Menurun drastis ya? Sampai 80% Pak menurunnya. Oh gitu ya. Contoh misalkan yang biasa dapat, contoh aja yang biasa dapat 100.000, jadi kita mau pulang ke rumah tuh hanya 20.000. Sekarang ini? Iya. 20.000. Padahal biasa angsuran berapa sih? 600.000 per bulan. Kecil, iya. Nah, sekarang bawa pulang ke rumah saat ini itu tinggal 20.000. Bisa 20.000. 20.000 untuk makan anak istri. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah habis buat bensin makan kita sendiri itu udah. Saat ini 20.000 ya? Iya. Aduh. Udah sangat minim sekali. Karena kan kantor diliburkan. Ya.
Ya kan, terus yang dagang-dagang di LTC pun tutup, kita mau antar barang tuh nggak bisa. Pencarian kita pun juga udah kayak mati seketika. Nah, ya inilah ya kita dalam forum ini kita hanya mampu menyuarakan ini kepada pemerintah, kepada kepolisian, kepada OJK. Mudah-mudahan mendengar keluh kesah dari para ojol. Dalam artian seperti diceritakan tadi bahwa dengan ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara eksekusi objek jaminan fidusia tahun 2019 ya, itu sudah tidak boleh lagi siapapun juga mengeksekusi menarik objek jaminan fidusia. Dalam artian kalau kalian tidak membayar angsuran, itu tidak boleh ditarik secara sembarang, itu tindak pidana. Siapapun dia, baik itu kreditur, pihak leasing atau menyuruh kuasa atau dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pihak ojol atau debitur ini wah ongkang-ongkang kaki, wah saya sudah dilindungi oleh putusan Mahkamah Konstitusi, saya tidak perlu bayar lagi. Bukan begitu juga. Tetapi kewajiban itu tetap dilaksanakan. Apalagi faktor pandemi Covid ini sangat drastis pengaruhnya terhadap kegiatan kalian. Seperti kalian katakan tadi, sehari ini 20.000 saja bisa didapat bersih ya, dipotong dengan bensin segala macam. 20.000. Bayangkan, satu hari 20.000 kalau punya istri, punya anak 2, jadi apa? Angsuran mereka 600.000. Jadi forum ini bukan berarti saya melindungi ojol untuk tidak membayar seluruh atau menginformasi kepada ojol seluruh Indonesia untuk tidak membayar angsuran, bukan begitu. Tetapi mari kita semua mentaati, ikuti aturan hukum yang mengatur tentang eksekusi objek jaminan fidusia ini. Apalagi sampai terjadi pemukulan dan lain sebagainya. Nah ini, semoga ke depan tidak terjadi seperti ini lagi. Pak Johannes, gimana kira-kira? Ada masukan? Ya, jadi ini sebenarnya PR pemerintah juga ini Pak, ya, terhadap teman-teman ojek online ini, ya kan? Tolonglah diperhatikan hal-hal sebenarnya kalau dikatakan sepele juga nggak sepele sih, tapi ini riskan juga karena ini seperti apa ya namanya gitu. Asal ada satu kejadian itu nanti akan efeknya besar gitu. Ya salah satu contoh yang kejadian Mangga Besar kemarin gitu. Nah itu, jadi tolonglah diperhatikan teman-teman ini. Mana yang masalah angsuran ini, rata-rata teman-teman driver ini motor itu semuanya kredit, nggak ada yang lunas gitu. Ya. Nah ada yang udah berhenti kerja, terus nggak punya modal, nggak apa, akhirnya kredit motor, mereka daftar jadi driver ojek online. Kalau data kita di Jabodetabek ya kan kita wilayah sini, berapa kira-kira jumlah ojek online? Banyak Pak, hampir 1 juta nih. Yeah. 1 juta, Ya. 1 juta. Ya. Jadi ini adalah suatu kekuatan ekonomi kita Indonesia. Mereka juga menyumbang devisa bagi negara, ya, dengan membayar pajak dan lain-lain. Jadi ini perlu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Terus Pak Johannes. Jadi ya begitu aja Pak. Jadi tolong diperhatikan masalah sebenarnya kita minta ini presiden kan kemarin sudah mengeluarkan ini ya kan penundaan pembayaran, tetapi kenyataan di lapangan bukan penundaan, tetapi jatuhnya relaksasi. Relaksasi itu sama aja ditunda pembayaran 6 bulan, tapi pembayaran selanjutnya jadi nambah gitu. Berarti bukan nunda namanya. Nah sementara pandemi ini kapan berakhirnya kita nggak tahu gitu. Jadi inilah sahabat hukum RK, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teman-teman ojol tetap melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, tetap walaupun dengan tertatih-tatih. Terus juga mengantisipasi tindakan anarkis di lapangan, tetap humanis, dalam artian tetap tidak mengambil tindakan anarkis juga, tetap taat hukum, ya, tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam hal penegakan hak. Segera laporkan ke polisian terdekat kalau terjadi lagi adanya upaya penarikan paksa di lapangan. Nanti kami bantulah menyuarakan ini lewat forum ini, kami suarakan untuk bagaimana teman-teman ini terlindungi semua.
Jadi kami harap juga lembaga pembiayaan, kepolisian, OJK memperhatikan ini, terkhusus kepada lembaga pembiayaan untuk tidak lagi melakukan perintah, menyuruh, melakukan, mengambil, menyita, merampas objek jaminan fidusia ini dengan tanpa melalui permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan. Itu perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Kita harus patuh bersama-sama agar munculnya Kamtipmas lapangan, agar munculnya keseimbangan hak dan kewajiban antara semua pihak. Oke, semoga semua teman-teman ojek bisa beraktivitas ya. Kita bertahan, semoga corona ini cepat berlalu. Tetap kita melakukan prokes, sampaikan semua saudara untuk melakukan vaksin ya. Dan cukup sekian. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sahabat hukum RK.